dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman semua, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah renungan yang berjudul tentang konsep yang benar mengenai harta. Sebelum kita melanjutkan ke pokok materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama sepanjang hari ini. Kiranya renungan yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang yang melihatnya dan mendengarkannya. Dan kiranya renungan ini menjadi jalan untuk menjadi lebih baik lagi dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Konsep yang benar mengenai harta ini saya ambil dari kitab Lukas 16 ayat 12. Itu adalah ayat yang pas untuk tema kali ini. Oke, saya akan mulai. Untuk dapat melepaskan diri dari semangat zaman ini, seseorang harus memiliki konsep yang benar mengenai harta. Satu hal yang paling prinsip berkenan dalam hal ini adalah bahwa semua yang kita miliki hari ini adalah harta orang lain. Yang saya sampaikan dari ayat Lukas 16 ayat 12. Harta kita sendiri sebenarnya nanti di dalam kerajaan sorga, di langit biru dan bumi yang baru. Dengan hal ini, seseorang tidak dapat menjadi kaya di bumi sekaligus kaya di surga. Ia harus memilih kaya di mana, di bumi atau di surga. Kalaupun seseorang kaya secara materi di bumi, ia harus menerus dalam kesadaran dan pengakuan bahwa semua yang ada padanya adalah milik Tuhan atau hartanya Tuhan. Dengan demikian, di bumi ia menjadi miskin seperti dengan demikian. Tuhan Yesus ketika ada di bumi yang prinsipnya adalah serigala memiliki liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi dirinya tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya di bumi, hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hampir semua manusia termasuk orang-orang Kristen merasa bahwa semua harta atau aset yang dimiliki adalah miliknya dan merasa berhak menggunakan sesuai dengan keinginannya. Itulah sebabnya mereka menggunakan hartanya tanpa persetujuan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan malah digunakan untuk meraih harta dunia ini. Dengan gaya hidup tersebut, mereka gagal menempatkan diri di hadapannya. Mereka menjadi orang-orang yang terbelenggu oleh percintaan duniawi. Tidak mungkin mereka dapat melayani Tuhan dan sesamanya sendiri. Sebaliknya, mereka memanipulasi Tuhan dengan sikap oportunis dan tidak memedulikan sesama sesuai dengan hati Tuhan. Terkait dengan hal ini, kita harus memahami mengenai price and value atau harga dan nilai. Price adalah harga, yaitu suatu ukuran yang diberikan kepada sesuatu, baik kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sedangkan value atau nilai menunjuk kepada kandungan isi atau kadar kualitas pada sesuatu tersebut. Hampir semua manusia termasuk orang-orang Kristen pada zaman ini memberi harga atau price kepada sesuatu berdasarkan filosofinya atau sejarahnya. Mereka memberi price dan harga pada banyak hal dengan tinggi, padahal value-nya rendah. Sebaliknya, memberi harga atau price yang rendah kepada sesuatu yang nilai kandungan atau value yang tinggi. Pemahaman mengenai price dan value pada sesuatu sangat tergantung dari pemahaman seseorang mengenai hidup ini. Banyak orang menjadi sesat karena semangat zaman ini. Banyak orang telah memberi harga kepada sesuatu berdasarkan selera dan kebutuhan manusia masing-masing. Dunia dan segala keindahannya dianggap sebagai nilai tertinggi. Juga kehormatan, sanjungan, dan pujian itu dianggap paling tinggi di dunia ini. Selain itu, kenikmatan dosa dalam daging dari makanan dan minuman yang tidak proporsional sampai seks telah terbiasa menjadi irama hidup dalam dunia ini. Yohanes Pembaptis menyebutkan sebagai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Maksudnya harus jujur diakui
Banyak orang Kristen hidup dalam belenggu zaman ini, tetapi mereka tidak menyadarinya. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, yang ditulis dari kitab Matius 11 ayat 28-29. Pada umumnya manusia terus-menerus berusaha menemukan kebahagiaan hidup. Sebagai perhentiannya karena tidak mengenal kebenaran, maka mereka menemukan perhentian yang salah. Hal itu membelenggu mereka sampai tidak melepaskan diri sendiri dari belenggu tersebut. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dimaksudkan untuk melepaskan umat pilihan dari belenggu tersebut. Untuk ini yang dibutuhkan adalah pengertian yang terus-menerus harus dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa kebenarannya memerdekakan, yang ditulis dari kitab Yohanes 8 ayat 31-32. Jadi ringkasan yang bisa saya ambil dari renungan kali ini adalah kita harus bekerja keras menambah uang dan harta, bukan untuk memperkaya diri sendiri tetapi untuk memperkaya Tuhan demi kepentingan pekerjaannya. Dan kalau mata pengertian seseorang tidak diceklikkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka ia tidak dapat memberi price yang patut kepada sesuatu dan tidak bisa mengenali value pada dunia ini. Sekian dari renungan saya pada malam hari ini. Kiranya renungan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mari kita tutup dengan doa. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, dan terima kasih telah memberikan sesuatu renungan yang bisa membuat saya menyampaikannya dengan baik kepada sahabat-sahabat di luar sana, dan kiranya renungan ini bisa berguna bagi sahabat-sahabat sana. Dan ya Bapak, terima kasih juga atas kebaikan-Mu pada hari ini. Kami telah diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melanjutkan hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa teman-teman.